Ya, kali ini saya mau mereview dan sekalian berbagi video mengenai project polo shirt yang menggunakan bahan katun combat ya, atau sejenisnya 20S, 30S, 24 dan yang lainnya. Dan di depan kali ini ada polo shirt untuk klien kami, yaitu Sahid Hotel and Resort. Ini menggunakan customize ya, bahannya bahan katun ya, kemudian warnanya merah marun dan kombinasi berwarna hitam. Jadi kalau dilihat dia modelnya memang bukan model yang umum ya, yang biasa full satu warna dengan manset. Ini karena berbahan katun, kita modif namanya wangki. Jadi polo shirt yang menggunakan bahan katun namanya biasanya dinamakan wangki oleh orang perkonveksian ya, atau orang-orang di bagian produksi. Yang uniknya di sini menggunakan klep, namanya klep Mustang ya. Mungkin selama ini teman-teman hanya tahu satu warna kan ya, misalkan ininya warna marun, ininya ikut marun juga, dan kerahnya ikut marun. Tapi di sini berbeda, di sini menggunakan warna marun, kemudian kombinasi kerah hitam, klepnya hitam, kancing hitam, dan juga lengannya hitam. Nah ini di sini saya juga mau berbagi, ini ada sablon lengan ya. Nah kebetulan kami kemarin mengerjakannya dengan cara pas posisinya masih dalam keadaan potongan bahan. Nah kalau teman-teman mau nyablon lengan ketika baju sudah jadi kan agak susah biasanya begini ya. Nah saya kasih contoh. Nah ini kan biasanya kita permukaannya begini ya, potongan lengannya. Nah untuk bisa menyablon di bagian ini caranya cukup mudah ya, teman-teman cari aja alas, yaitu berupa kardus ya, kardus bekas Aqua atau sejenisnya, Indomie atau kardus-kardus packaging lainnya. Nah ini dibuat dulu seukuran yang panjang sablonnya, misalkan ini 10 cm, kita buat dengan ukuran 10 cm ya. Ini kayaknya pas segini doang ya. Jadi untuk mengetahui panjang ukurannya, ukur aja, nanti kita pasang seperti ini teman-teman. Nah ini saya mau mereview dulu untuk cara tips nyablon bagian lengan ketika bajunya sudah jadi ya. Jadi teman-teman kalau memang ada yang kerepotan kan, biasanya ada yang orang beli baju jadi terus mau sablon lengan nih agak sulit. Nah ini tipsnya gini. Nah untuk bisa menjadikan ini seperti ini, ketika sudah posisi yang mau disablon, nah ini sudah ya ukurannya sesuai. Kalau udah sesuai ya, ini pastikan di sini permukaannya rata. Nah ini kan karet mesin press, biasanya kan full di atas permukaan kain gini ya. Nah di atas permukaan mesin press, tapi karena ini kita mau custom sablon lengan, jadi kita geser karetnya, ini karet ya, karet mesin press, kemudian kita masukkan kardusnya ke dalam lengan dan posisikan di bagian yang mau kita cetak. Nah ini diratakan ya, jadi sehingga bagian yang kita cetak itu benar-benar ada di tengah-tengah. Nah seperti ini. Nah misalkan di sini ada logo gitu ya, nah kebetulan sini ada tulisan website, nama alamat websitenya. Nah kalau sudah begini, ini saya pastikan ini aman insyaallah ya. Jadi teman-teman tinggal lakukan pengepresan aja seperti ini. Nah seperti itu, dan tunggu durasi waktunya seperti biasa. Nah ini memudahkan teman-teman yang mungkin hanya ada beberapa piece gitu ya, nggak banyak ya. Ini memang agak membutuhkan proses waktu yang lebih lama daripada menyablon ketika posisi bahan masih dalam berupa bentuk potongan. Ya, lanjut lagi ya, setelah lengannya sudah disablon, kita bisa review lagi, melanjutkan review yang sebelumnya. Ini bagian belakangnya juga disablon ya. Ini rencananya mirip-mirip gold gitu ya sablonannya, Sahid Integration in One Energy Synergy ya. Jadi seperti itu. Ini customize ya, kita buat dari potongan bahan baru disablon, karena yang model seperti ini biasanya memang jarang ada di toko-toko atau di pasaran, harus produksi baru bisa bikin sesuai dengan permintaan. Nah ini bagian belakangnya ya sablonnya, dan di bagian lengannya biasanya polo shirt itu kan ada manset ya. Manset itu karet lengan yang ada di sini, yang fungsinya untuk mengkencangkan atau merekatkan pergelangan sini nih lengan kita. Nah seperti itu. Nah ini kebetulan karena memang dia customize polo shirt bahan katun, jadi ini non rib, nggak pakai rib karet, jadinya langsung dibikin polos seperti kaos oblong ya. Jadinya polo shirt atau wangki ini bermodel
custom warna dengan klep Mustang ya, seperti ini kombinasi warna sablon, satu di dada, di lengan, dan di belakang, yaitu 3 titik ya, seperti itu. Nah ini udah selesai sablon. Nah ini lagi kita proses, pencetakan udah selesai, tinggal kita lepas dan finishing press kedua ya teman-teman. Setelah ini selesai, kita lipat, kemudian checking dan finishing, lalu packing, kita bisa rapikan per losinan seperti itu. Nah ini bagian yang sudah selesai, kita packing satu pak ini seisi 10 ya, per pak ini packing lusinan atau per 10-an, dan dalamnya juga dikasih plastik satuan. Jadi kita kasih plastik di dalamnya, plastik ini juga teman-teman ya, jadi lebih rapih lah hitungannya. Nah ini biasanya satu ukuran, kita kasih XL semua. Kalaupun ada misalkan satu pak ini berbeda, kita akan kasih notes di sini, misalkan XL 5, L nya 2, apa ukuran M nya 3, dan seterusnya, mungkin seperti itu. Tapi biasanya kalau nggak ada keterangan, berarti satu ukuran. Nah ini sudah rapi, sudah rechecking, tinggal yang kekurangannya kita lagi progres ya. Doanya ya, mohon doanya biar ini cepat beres, cepat selesai, baru kita bisa bikin video yang baru lagi teman-teman. Dan satu lagi tips ya buat teman-teman, kalau mau nyablon polo shirt atau wangki dengan kondisi baju jadi bagian belakang, biasanya agak sulit ya, karena di sini ada kerah ya. Kerah ini membuat banyak sambungan jahitan nih sini ya. Ini kan jahitan-jahitan semua, yang mana ini menimbulkan jadi bahan ini menjadi lebih tebal, sehingga ketebalan yang terjadi di situ itu permukaannya pasti lebih tinggi. Kita pegang di sini lebih benjol ya bahasanya. Nah untuk bisa menyablon di bagian sini, caranya seperti yang di lengan, yaitu dengan cara memasukkan kardus ya, kardus bekas, tapi yang bersih ya, jangan sampai kotor. Kalau kotor nanti kena kainnya atau bajunya jadi kotor juga. Nah ini kita potong sesuai dengan ukuran, misalkan ini 27 cm, kita buat panjang sebenarnya. Nah kemudian juga tarik karetnya. Nah ini karet mesin press berpengaruh dalam proses pengerjaan ya. Biasanya dia berada di area mesin press, ukurannya kan persegi, dia 38 x 38, kita tarik segini, kemudian ini kita turunkan. Nah yang paling tinggi biasanya benjolannya di sini nih, kancing mempengaruhi juga, benjolan di sambungan sini nih banyak jahitan ya, jadi bahan terlipat-lipat sehingga permukaan ini lebih tebal dibandingkan permukaan yang lain. Nah jangan sampai ketika kita pasang ini di bagian bawah ini, tapi benjolan leher ini masih lebih tinggi daripada kardusnya. Nah, sehingga permukaannya yang terpres, jadi ini di bagian leher yang terpres, bukan di bagian ini yang tinggi. Harusnya permukaannya harus lebih tinggi dibandingkan permukaan lainnya, termasuk yang di bagian leher ini. Nah, kita akan coba lakukan pengepresan dengan tadi yang saya kasih tahu tipsnya, menaikkan posisi kerah sehingga di bagian ini, nah ini belum pakai pelapis, di sini ada permukaan yang benjol nih, bagian klep ya. Klep depan ini kelihatan nih lebih tinggi daripada permukaan ini. Nah caranya kita taruh ini di bawahnya ya, di bawah ini ya, sehingga permukaan ini akan lebih tinggi daripada permukaan yang di tengah ini. Nah usahakan ini panjangnya sama ya. Ketika sudah, baru kita langsung lakukan proses pengepresan seperti ini. Nah ini akan menghindari kegagalan ya, dan teman-teman akan lebih mudah untuk lebih cepat selesai dalam proses pengerjaan pengepresannya. Nah, kelihatan. Nah ini karena udah selesai ya, jadi udah aman, nggak perlu khawatir lagi. Jadi itu aja ya tipsnya. Jadi teman-teman masukkan nanti kertasnya, kardusnya ke dalam ini ya, dan diratakan sesuai dengan posisi atau objek sablon yang akan dicetak. Jadinya nanti cetakannya akan menjadi permukaan yang lebih tinggi dibandingkan permukaan yang lain, termasuk di bagian lengan. Ini juga ada jahitan. Pokoknya setiap ada jahitan itu biasanya dia ada lipatan obrasan ya, kaman. Nah itu yang menyebabkan permukaannya lebih tinggi, lebih benjol, sehingga ini menyebabkan permukaan itu menghalangi proses elemen panas ini, terhalangi, nggak langsung ke tengah mengenai objek sablon, tapi yang terkena lebih tinggi adalah objek yang lebih menonjol. Itulah sebabnya banyak cetakan yang gagal gitu ya, tidak berhasil. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya.
Mungkin cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kios Cetak Project untuk bisa menghadirkan video-video bermanfaat lainnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.